A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar wa asyhadu anna muhammadar rasulullahi sayyidul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Desa Karanganyar Bapak Sumanto yang suka makan orang, paling enak diingat ya Pak. Beliau dulu masih masa pencalonan periode pertama, berangkat ngaji ke Priangan kehujanan. Alhamdulillah perjuangan beliau dianggap masyarakat lalu jadi kepala desa. Sekarang sudah kades periode yang kedua. Istrinya sudah dua juga ya Bu? Ya, satu. Oh satu. Bu Lurah ada? Mana Bu Lurah? Jangan disuruh dua ya Bu, satu aja ya. Beserta Ibu Lurah yang kami hormati. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Kiai Ahmad Subaryo, karena beliau pembina ibu-ibu sudah kita tuakan. Orang Jawa itu Bu pantangan manggil Ustaz. Sudah kita tuakan manggilnya Kiai Ahmad Subaryo, walaupun istrinya baru satu juga kan Ya. Bu Nyai Ahmad Subaryo ada nggak ya? Berdiri. Mana? Oh di sebelah sono. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Kepala Dusun Palputih 2. Mana Pak? Pak Kadusnya mana? Oh iya sebelah sana. Yang maju tadi. Ketua-ketua RT, pengurus takmir masjid. Yang saya hormati Ketua Pengajian Jumat Kliwon Desa Karanganyar Ibu Zainab. Bu Zainab ya. Ya, Zainab. Dan penggantinya insya Allah Bu Siti. Bu Siti yang mana? Oh iya, oh merah ya. Pantesan dipilih yang merah. Bu Siti isinya Pak Kadus Palputih 1 ya. Oh iya. Selanjutnya yang saya hormati hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, jamaah pengajian Jumat Kliwon. Bapak Ibu pripun kabari, sehat? Ada yang kena corona? Enggak ada. Cuman yang batuk pilek minggir, jangan deket-deket yang sehat. Juga jangan terlalu cemas. Kita patuh sama pemerintah untuk melaksanakan protokol kesehatan. Walau di sisi yang lain juga kita harus sadar kematian itu disebabkan oleh ajal, bukan corona. Nggih napa nggih? Ya Pak ya.
Wong yang mati kena demam berdarah lebih banyak. Bahkan gara-gara stres, yang mati gara-gara asam lambung lebih banyak. Saya ambil contoh misalnya Lina, tahu Lina nggak Bu? Mantan istrinya Sule itu meninggal dunia bukan karena corona, tapi karena asam lambung, naik ke jantung, gagal jantung, meninggal, ajal namanya. Abis Lina nyusul Ashraf Sinclair, suaminya BCL alias Bunga Citra Lestari. Apal saya. BCL sudah habis masa iddahnya. Bapak-bapak yang pengen kenalan berangkat ke Jakarta. Kalau diterima sama BCL pun meninggal gara-gara gas asam lambung, naik ke jantung bagian bawah, wafat, ajal namanya. Kematian gara-gara ajal. Belakangan gara-gara stres corona banyak yang terdampak. Masa pandemi ini usaha bangkrut, pikiran banyak, istri ngomel terus, akhirnya stres, gas asam lambungnya kumat. Hati-hati, jangan-jangan matinya gara-gara asam lambung. Tapi saya doakan Bapak Ibu panjang umur semua, Allahumma amin. Zaman seperti ini sebetulnya sudah disampaikan oleh para ulama. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama tabi'in terkemuka, sudah menyampaikan hadza zamanus sukut waluzumul buyut waridha bil qut hatta ila antamu. Hadza zamanus sukut. Ini zaman kita mesti banyak diam. Waluzumul buyut, diam, betah di rumah. Waridha bil qut, ridho, rela nerimo dengan persediaan makanan yang ada di rumah. Ila antamut, hingga engkau mati. Makanya corona ini kita belajar menapaki zaman seperti ini. Ya zaman kayak gitu belum sampai, tapi suatu hari nanti akan tiba masanya di mana Bapak Ibu tidak bisa keluar rumah, tidak bisa kemana-mana, yang dagang tidak bisa dagang, yang mau pengajian tidak bisa pengajian, semua orang harus tetap di rumah. Zaman kapan itu? Kalau Dajjal sudah keluar. Makanya corona jadi pelajaran bagi kita, belajar seandainya zaman itu tiba di masa kita, setidak-tidaknya kita sudah betah di rumah, stay at home. Akhirnya orang banyak istilah sekarang, yang kerja di rumah namanya home working, sekolah di rumah namanya home schooling. Enak yang pegawai negeri begaji, kerja di rumah walaupun nggak ngantor digaji. Nah kalau buruh harian dirumahkan, home pimpa alaihum gombre. Allahu Akbar. Makanya corona mendidik kita untuk saling peduli dengan sesama. Disinilah kita berpikir jangan cuma nabung, tapi kita berbagi. Jangan cuma menumpuk gaji, tapi kita memberi. Setuju? Napa setuju? Kadang-kadang Bapak Ibu, orang itu seperti minum air laut, makin diminum makin haus, kurang dan kurang dengan dunia. Tapi dengan adanya corona, ada yang dirumahkan, ada yang di PHK, ada yang usaha dagangnya bangkrut, usaha tendanya pun macet. Di saat ini kita berbagi. Yang tabungannya banyak, tarik tunai tabungan, bagikan dengan tetangga, bagikan dengan kerabat. Seandainya semua orang yang kaya, satu kaya raya, dua sangat kaya, tiga sedang kaya, empat sekedar kaya, lima sedikit kaya, mau berbagi.
setidak-tidaknya untuk tetangga mereka sendiri, keluarga mereka sendiri, kerabat mereka sendiri, maka insya Allah beban yang begini berat akan terasa ringan. Setuju? Apa setuju? Ingat Bapak Ibu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyatakan, sesuap nasi yang kau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Tak ulang ya. Sesuap nasi yang engkau suapkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Makanya ada orang bijak yang berkata, agama bukan cuma di masjid, agama bukan cuma di mimbar, agama bukan cuma di panggung ceramah, tapi agama sejatinya ada pada orang-orang yang lemah saat yang mampu menolong yang tidak mampu, yang kaya berbagi dengan yang fakir. Setuju nggak kira-kira? Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan terus menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Makanya saya setuju program bedah rumah. Saya punya gerakan Bapak Ibu namanya gerakan serbu. Di Pancasila Natar Pak kita bedah 3 rumah, gebiar kemerdekaan. Satu rumah nilainya 17 juta kali 3. Subhanallah, bukan dari pemerintah, nek saking pemerintah disunat. Ngaburo ya Pak, ngaburo. Banyak sunatnya. Makanya Pak Kades pusing. Bantuan dari provinsi sekian datang material paling cuman 9 juta. Cuman beliau mau protes nggak enak, namanya Kades, bawahan atasan. Nanti kena marah. Tapi kita program sosial. Berbagi sama yang kehabisan beras. Saya ambil logika begini Bapak Ibu. Kalau kita bangun masjid megah, mewah, mungkin fasilitas di dalamnya pakai AC, tamannya bagus, membangun masjid tetap ada pahalanya. Tapi satu hal yang saya ingatkan, kalau kita bangun masjid megah, paling orang ngomongnya apa? Wow, masjidnya mewah. Ibu-ibu sibuk selfie, langsung upload di Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Paling begitu, paling mentok omongannya subhanallah, Allahu Akbar. Tapi nek jenengan Bapak Ibu mendatangi orang yang lapar, beras tidak punya, mau utang ke warung, utang yang kemarin belum dibayar, mau minta sama tetangga, kemarin udah keseringan minta. Ada nggak sih yang kayak gitu tuh? Mana orangnya Bu? Oh ngacung, ngacung. Ada yang ngacung. Waduh, ini bukan ngerasani Bu, ini belak-belakan. Mau utang ke warung, utang kemarin belum terbayar, minta ke tetangga udah keseringan minta, malu rasanya. Tapi beras nggak punya, pagi kelaparan nggak sarapan, siang kelaparan, sore keroncongan. Tiba-tiba jenengan datang bawa duit 100.000, ngasih sedekah, cukup buat beli beras 10 kilo. Terima kasih dia sama kita Bu. Langsung masuk kamar sujud, dia nangis sejadi-jadinya. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah kasih rezeki dengan kami. Tak habis-habisnya dia memuji Allah Bu, gara-gara uang 100.000 kita itu. Maka berbahagialah orang yang berbagi dan yang memberi, karena Allah mengabulkan doa-doa orang yang lemah melalui dirinya. Catat di Facebookmu masing-masing. Berbahagialah orang yang berbagi, karena Allah mengabulkan doa-doa orang yang lemah melalui uluran tangannya. Itu agama sejatinya. Ya kalau ceramah ini Bu sekedar syiar dakwah, ya pulang ceramah ya paling disangoni kali panitia. Ya kalau enggak lupa, ya kalau panitianya lupa ya paling diantar ke rumah. Saya emang nggak matre Bu, disangoni alhamdulillah. Nggak disangoni kebangetan. Makanya agama itu sejatinya di tengah masyarakat lah. Ya ngaji syiar penting,
ngaji ke pondok pesantren Darul Islam tempat Pak Yai Subaryo bagus, wajib ngaji. Mendatangi majelis taklim itu wajib, harus begitu. Karena memang begini kata Imam Al-Ghazali, orang 40 hari 40 malam saja nggak berangkat pengajian sudah cukup bekalnya untuk masuk neraka. Tak ulang, 40 hari 40 malam saja kita tidak datang ke pengajian sudah cukup bekal untuk masuk neraka. Nah kalau saya 40 hari 40 malam gak ngisi ceramah, habis bekal. Udah monyong aja istri di rumah. Allahu Akbar. Di masa momentum darurat COVID-19, masa new normal, penanggulangan pandemi virus corona ini, ya kita tetap beraktivitas sebagaimana biasa dan sedia kala, walaupun tetap menjaga kesehatan. Ada selorohan orang gaul tapi agak masuk akal, katanya obat corona itu ya corona juga. Apa itu corona? Kopi. Punya kopi gak Pak? Enggak, minta sekarang nanti. Kopi, rokok. Makanya jenengan sing ngudut Pak, insya Allah nggak kena corona. Amin. Iya nggak ngudut, monggo ngudut. Corona, kopi, rokok, nasi. Nanya nasi. Kalau dipikir-pikir ya masuk akal. Wong kalau kita ngopi Bapak Ibu, antioksidannya kan tinggi. Coba jajal, jenengan kena flu pilek, itu kan virus tuh. Flu pilek, ambil kopi, bikin kopi air mendidih di kompor gas. Jangan yang pakai termos ya Bu. Rebus airnya di kompor gas sampai mendidih, diseduhkan kopinya, langsung diminum pakai sendok. Jangan disuput, gosong. Diminum pakai sendok, ditiup dikit-dikit, langsung habis. Tapi langsung habis satu gelas itu. Paling 5 menit ya habis. 30 menit kemudian minum kopi lagi yang sama, langsung diminum pakai sendok. 5 menit habis, baru itu langsung beser. Besernya bening, bakterinya keluar, demam flu pileknya langsung sembuh. Mau dijajal? Nunggu pilek dulu baru dijajal nantinya. Memang betul. Jadi hidup ini dibuat enteng, jangan terbebani, kembalikan kepada Allah, jangan juga nantangi. Kalau nantangi Allah juga tidak suka. Allah, saya nggak takut sama corona, jangan. Nanti Allah kasih betul. Karena corona ini juga dari Allah Bapak Ibu, bukan bikinan manusia. Nggak nyampe Pak akal kita. Ada orang ngomong kalau corona ini bikinan Bill Gates, Yahudi sama Amerika, ketinggian. Ini corona bikinan Tiongkok alias China, itu mah ketinggian, nggak nyampe otaknya. Panjenengan nanti masuk rumah sakit jiwa, mikirnya nggak nyampe. Yang benar virus ini adalah takdir dari Allah. Gini. Bahasa agamanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan pada akhirnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kayaknya, saya pakai kayaknya karena saya belum penelitian ya Pak. Sepertinya Bapak Ibu, virus ini yang kayak gini dahsyatnya terjadi setiap 100 tahun sekali. 100 tahun yang lalu ada virus namanya flu Spanyol. Puncak virusnya tahun 1919, angka kembar 19. Mulai virusnya tahun 1918, puncaknya 1919, selesainya 1920. Korban nyawanya 100 juta orang meninggal dunia. Subhanallah. Baca di Google, searching, ketemu situs Wikipedia.
Jumlah korban meninggal kasus flu Spanyol 50 juta sampai 100 juta. Nah, 1 abad kemudian tahun 2019 datang flu COVID-19. Puncaknya di angka genap 20, angka gembar. Selesainya nanti 2021. Cuman beda korbannya Bapak Ibu. Korban jiwanya paling 500.000 orang, sejuta aja nggak nyampe Pak. Mengapa? Karena panjenengan rajin pakai masker, nggak keluar negeri, Bu. Selama corona jangan ke Amerika ya. Ngapain? Jangan ke Singapura, masuk sono-sono. Nggak usah ke mall-mall, pasar Karanganyar cukup. Beli sayuran pasar Jatimulyo cukup. Gak usah macem-macem. Insya Allah kalau di pengajian aman. Allahumma amin. Baik, itu bagian pertama. Yang berikutnya pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan, hidup cuma sementara. Di kehidupan sementara ini kita ingin bahagia. Bahagia hidup kita di dunia, kita juga ingin bahagia di akhirat nantinya. Ya bayar. Bagaimana caranya agar kita bahagia dunia sampai akhirat nanti? Yang pertama, jaga sholat. Perkara yang simple, tapi itu nyata. Sholat itu tidak ada yang bikin repot. Gimana bengge? Sholat duhur wayahnya istirahat. Sholat asar wayahnya berhenti kerjaan. Sholat maghrib wayahnya pulang ke rumah. Sholat isya wayahnya mulai istirahat, mau tidur. Sholat subuh wayahnya bangun. Ya Pak ya? Nggak ada yang bikin repot. Dan orang sholat tidak ada yang kecapean. Panjenengan pernah sholatnya kecapean? Nggak pernah. Saya nggak pernah lihat bapak-bapak bar sholat ngap-ngapan. Nopo Pak di capek bar sholat? Nggak ada. Sholat dibikin ringkas, dibikin simpel, tidak dibikin berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan firman Allah. Berarti karena nggak ada di Quran ini, firman ini hadis qudsi. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, tafarragh li'ibadati amla'u sadraka ghinan wa asyudda faqraka wa illam taf'al amla'u sadraka sughlan wa lam asyudda faqraka. Kita terjemahkan perintah Allah, tafarragh li'ibadati, lapangkan waktu untuk menyembahku, jaga sholatmu, maka aku janji kata Allah akan aku penuhi dadamu dengan kekayaan. Bu, Allah berfirman, nek panjenengan menjaga sholat, maka dadanya, ini dada bukan? Dadanya dibikin kaya. Jadi Allah nggak mengatakan begini, jaga sholat nanti kepenuhi rumahmu sama perabotan, bukan. Jaga sholat nanti kepenuhi lemarimu dengan simpanan perhiasan, tidak. Allah juga nggak katakan jaga sholat nanti halamanmu penuh sama parkiran mobil, tidak. Jadi Allah katakan jaga sholat nanti kepenuhi dadamu dengan kekayaan, karena sejatinya kaya itu di sini. Laisal ghina an kathratil arad walakinnil ghina ghanan nafsi. Bukanlah kaya raya itu karena kalian banyak perhiasan, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Saya tanya, Bu, suka perhiasan? Suka emas? Ada nggak perempuan yang nggak suka emas? Ada perempuan mau mati, nggak suka dia sama perhiasan. Sudah kodrat ya Pak, yang namanya perempuan memang suka emas, itu sudah takdir Allah. Jadi bapak-bapak jangan protes kalau ibu-ibu minta belikan perhiasan.
itu sudah kodrat kaum wanita. Kalau bapak-bapak mampu belikan istri emas 1 kilo, setuju gak Bu? Setuju lah. Kalau mampu nggak apa-apa belikan. Jadi suami jangan pelit-pelit. Gitu begitu. Karena kodratnya wanita memang suka perhiasan. Tapi saya perlu ingatkan, ukuran orang kaya bukan karena perhiasannya, bukan. Walakinnil ghina ghana nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Apa orang kaya itu nek pengaosan, kondangan 5 jari dipasangin cincin semua. Begitu masuk taruh digoyang-goyang. Tuik tuik tuik. Ibu-ibu pernah lihat yang kayak gitu? Enggak pernah ya? Mungkin nggak ada di sini. Gelangnya sampai siku. Wayai pengawasan sambil kipasan, kuncrang kuncring, kuncrang kuncring, kuncrang kuncring. Kayak ketimpringan. Apa orang kaya itu pakai kalung gede banget? Ada ya Bu, pakai kalungnya gede, bendolannya kayak pentolan bakso setan itu nah. Udah kayak palak bayi. Apa itu orang kaya? Bukan juga. Walakinnil ghina ghana nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Nah, hadis qudsi ini ingin menjawab, nek panjenengan termasuk saya pengen sugih tenanan, bahagia betulan, jiwanya lapang, 1, jaga sholat. Jagalah sholat 5 waktu. Ya, tambahin tahajud kalau sanggup, tambahkan duha kalau mampu. Wa ilam taf'al, tapi apabila engkau tidak menjaga sholat, sholatnya males-malesan, sholat zuhur mepet asar, asari numbur maghrib, maghrib mentok misa, isaknya ketiduran, subuhnya kesiangan. Tiba sholat subuh, usalli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, kodoan lillahi ta'ala. Laka kodoan 4 jam 8 sholat subuhnya. Istrinya nyusul, apa kata istrinya? Usalli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lan kawanan lillahi ta'ala. Lah kok kawanan, jam 9 sholat subuhnya. Anaknya lebih pinter Bu, anaknya nurut orang tua, mafil abak fil abna, yang ada pada orang tua yang nurun ke anak juga. Apa kata anaknya? Usalli fardhas subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan lan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya, uang dioplos. Jaga sholat. Apabila engkau tidak menjaga sholat, kata Allah, amla'u sadraka suglat, kupenuhi dadamu dengan kesempitan, walam asudda faqraka, dan aku tidak akan mencukupkan ketika engkau ada kekurangan. 1. Sekarang kita masuk yang nomor 2. Agar hidup kita ini bahagia, agar hidup kita ini tenang, perbanyaklah sedekah. Seperti yang saya sampaikan tadi, ma naqasat shadaqatum mimmal, sedekah tidak mengurangi harta. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, malah semakin ditambah, semakin ditambah dan semakin ditambah. Saya mengapresiasi laporan dari Pak Kades tadi sama Pak Kiai Subaryo, korban desa Karanganyar 50 ekor sapi dan 250 ekor kambing. Subhanallah, luar biasa. Moga-moga Bapak Ibu rezekinya Allah lipat gandakan. Tahun depan korban lagi ya, kalau bisa 100 ekor sapi. Tapi jangan lupa menghantarkan ke rumah saya. Cokelalen loh, awas. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu sedekah kita. Di hari raya kurban kemarin tidak ada yang bisa mengalahkan apapun yang bisa mengalahkan pahala mengalirkan darah hewan kurban. Maka dari itu, walaupun kita masuk dalam masa pandemi COVID-19,
Alhamdulillah masyarakat Karanganyar masih peduli dengan sesama, semangat untuk berkorban tetap ada. Mudah-mudahan sekali lagi rumah tangga diberkahi, anak-anak panjenengan solih seperti Nabi Ismail semua, solihah semua, berkah dunia sampai akhiratnya. Allahumma amin. Apalagi yang namanya sedekah itu Bapak Ibu perlu kebersamaan. Yang namanya sedekah itu perlu namanya syiar. Sedekah itu kalau sendirian sepi gak enak, tapi kalau barengan akur. Minimal laki bini akur. Yang susah itu lakinya dermawan, bininya pelit. Ada yang bininya pelit? Mana orangnya? Di rumah. Atau kebalik, bininya yang dermawan, lakinya ngegenggam pelit. Ada juga yang kayak gitu. Mana yang di sono? Oh, enggak ada. Enggak akur, enggak jadi Bapak Ibu. Saya ambil contoh kasusnya begini. Mangkat Jumatan, suaminya ngomong, "Mae, napa Pak E?" Ibu-ibu kalau manggil bapaknya Pak E, apa papa aja? Papa apa papi Bu? Mami, nopo papi? Teletongnya udah diberesin. Papi mami ngomongin teletong. Pak E umpamanya, Mae, apa rep mangkat Jumatan? Nanti kotak infak jalan, masukin duit ke baju koko bapak. Ya isinya manut, masukin duit buat kotak infak ngisi. Begitu mau masuk pintu masjid diperiksa. Begitu dilihat dalam kantong 50.000. Alhamdulillah. Suami nggak jadi masuk masjid. Putar balik pulang ke rumah dulu. Mumpung Jumatan masih seperempat jam. Alah. Mending masuk ke rumah Bu, malah bengak-bengok. Mae, lo katanya makan Jumatan kok pulang lagi. Tadi duitnya berapa? Ya 50.000, kebanyakan ini mah. Tukar. Terpaksa nukernya yang 5.000. Begitu mau masuk masjid diperiksa di kantong, duitnya jatuh di jalan. Enggak jadi sedekahnya. Itu istrinya dermawan, lakinya pelit. Atau dibalik, suami dermawan, istri pelit. Dan kata Imam Hasan Al Basri, fadilah sedekah itu membuang 70 setan. Fadilah sedekah itu membuang 70 setan dari aliran darah kita. Nek panjenengan sedekah, 70 setan langsung kabur dari dalam tubuh kita. Mendengar begitu muridnya ngomong, "Syekh, aku tak balik ke rumah lagi. Pengen nyumbang sedekah makanan di tempat pengajian, kasihan kalau pengajian nggak pakai makanan." Pulang dia ke rumah. Sampai ke rumah istrinya tanya, "Pak E, buat apa makanan?" "Buat sedekah pengajian." Ribut berdebat. Suami ngotot ingin bawa ke tempat pengajian, ke majelis. Istrinya ngotot nggak boleh. Suami keluar rumah, kaki suami digantungin, makanan tumpah. Karena lakinya ambruk, campur tanah, nggak jadi dibawa ke masjid. Sampai di majelis Imam Hasan Al Basri tanya, "Mana kuenya?" "Mohon maaf Syekh, saya sudah mampu mengalahkan para setan. Ketika setannya kalah semua, emaknya setan datang, gantungin kaki saya." Allahu Akbar Bu. Makanya sampean medit pelit itu ngalah-ngalah ke setan, alias mboke setan. Allahu Akbar. Dermawan. Wong sedekah tidak mengurangi harta kok. Orang yang rugi itu kan orang yang nggak mau sedekah. Pada sedekah itu luar biasa. Waman qudira alaihi rizquh falyunfiq mimma atahullah. Barang siapa yang merasa sempit rezekinya, falyunfiq, maka silahkan dia berinfak, bangun masjid, berinfak, bangun pondok pesantren Darul Islah,
Al-Islah apa Darul Islah? Darul Islah. Berinfak ke pengajian, bersedekah ke fakir miskin, maka insya Allah dengan sedekahnya, dengan infaknya, Allah akan berkahi, Allah akan lancarkan rezekinya. Allahumma amin. 2 dapatnya. Sekarang yang ketiga, agar hidup kita ini bahagia dunia sampai akhirat, perbanyaklah syukur. Syukur itu sama punya kita. La in syakartum la azidannakum. Niscaya jika kalian semua bersyukur, maka pasti dan pasti akan ditambahkan nikmat yang lebih gede lagi. Bu, hidup jangan mendongak ke atas, karena di atas langit ada langit, betul? Kalau kata ibu saya, cuman ibu saya itu nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Inggris. Halah kinai aban begeser, tundoi saja bayi keting. Itu bahasa Inggris. Kingston, king artinya raja, stone itu batu raja. Halah kinai aban begeser, jangan lihat awan yang berjalan, tapi lihatlah jempol kaki. Hidup jangan mendongak ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Karena begini, orang rezekinya nggak sama, betul nggak? Orang rezekinya nggak sama. Coba sampean panjenengan cari, kumpulkan semua orang di muka bumi ini, rezekinya nggak sama, tidak akan sama. Percayalah sama saya. Makanya jangan iri sama punya orang. Di atas langit pasti ada langit. Kita kaya hari ini, kata kita masih banyak yang lebih kaya dari kita. Gila begitu. Sugih hari ini, ternyata lebih banyak yang lebih sugih. Gede rumah kita, lebih banyak yang rumahnya tambah gede. Kita kalau ngurusin nikmat orang, iri sama punya orang lain, lelah hidupnya. Apalagi model bini panasan, lihat tetangga beli kalung bingung. Ibu-ibu tahu lah kalau ada temannya ganti gelang, ya kan? Paling juga nyicil. Aduh, seneng di hati. Yang apa urusannya sama kita? Karena ibu-ibu itu begini, kalau kata dokter Aisyah Dahlan, laki-laki itu pandangan ke depannya jauh. Makanya laki-laki itu Pak, kalau sudah mikirin pekerjaan harus kelar, pening dia, seakan nggak peduli yang lain-lain. Tapi perempuan pandangan ke depannya cetek. Makanya perempuan kalau ngebut takut, kalau laki-laki ngebut nggak masalah, karena pandangannya jauh. Nah ibu-ibu pandangan ke depan pendek, tapi pandangan ke sampingnya lebar, ngelirik. Tahu betul. Bajunya udah ganti atau betul baju kemarin. Tahu ibu-ibu itu. Perhiasannya nambah atau tidak, tahu betul. Nah makanya yang banyak iri biasanya perempuan. Lihat tetangga beli kalung bingung, tonggone tuku kulkas panas, tonggone tuku motor gemeter, tonggone tuku mobil menggigil, tetangganya beli ceret mencret. Apalagi Pak ketemu bini-bini panasan, sengsara hidup. Bu, saya ingin mewakili suara hati bapak-bapak. Mau mendengarkan kan? Ya kalau ini pengajian bapak-bapak, saya ingin menyampaikan suara hati ibu-ibu. Karena ini pengajian ibu-ibu, suara hati bapak-bapak. Suami itu ya Bu, entah duitnya banyak atau tidak, dia kerja capek atau tidak, peras keringat banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Suami manapun ingin melihat istrinya bersyukur. Cobalah lihat anak Bu, saya sudah nyicip punya anak. Alhamdulillah sudah mau 2 anak saya sekarang. Memang susah punya anak ya Bu. Anak pertama saya baru umur 5 tahun. Mudah-mudahan jadi kiai lah nanti ya, amin. Nah kemarin gara-gara lockdown, stay at home, hamil istri saya. Alhamdulillah lockdown. Gara-gara lockdown kok hamil. Alhamdulillah. Tapi saya merasakan loh Pak, dulu itu kan ngayal pertama kali ceramah nang Karanganyar di masjid kantor pos itu ya,
Waktu di Palputih 2 juga Bu, Palputih 1 ya, saya ceramah pinggir jalan itu belum punya momongan, pengen betul punya momongan, sampai ngayal loh Bu, saya ini laki apa bukan kira-kira ya, kok nggak ngasil-ngasil gitu. Begitu punya momongan loh Pak, anak minta beliin mainan, padahal mainan cuma 10.000 kan, dibeliin mainan, begitu bawa pulang jingkrak-jingkrak seneng. Itulah rasa orang tua, bangga ngeliat anak loncat-loncat kesenangan dibeliin mainan. Bu, nek panjenengan dikasih duit sama suami, coba jajan jingkrak-jingkrak, coba jajan. Iya loh Bu, makasih papa, makasih papa, langsung diambung-ambung ya Bu ya. Coba jajal mulai sekarang. Iya loh Bu, nunjukin syukurnya. Ini dikasih duit malah monyong. Allahu Akbar. Tunjukkan kesenangan, tunjukkan kegembiraan. Ya gak mesti loncat-loncat lah. Tawarkan papa mau masuk kamar sekarang, lantak habis. Tunjukkan kegembiraan. Karena semua suami begitu. Yakinlah, termasuk saya, termasuk bapak-bapak semua. Coba wayahe gajian jenengan Pak, wayahe gajian mingguan tukang bangunan. Tukang bangunan sekarang berapa? Katakanlah 100.000 dimurah-murahin ya. 100.000 kali 6, 600.000. Wayahe satu gajian 600.000. Begitu ngasih suami, istri monong. Cicilan motor 800.000 kurang. Capek Bu, ngaduk semen seminggu. Nyusun bata ya Bu, mana kena marah lagi sama yang punya rumah itu karena ada salah pasang bata, terasa lelah dan terbebani. Pantesan bapak-bapak cepat mati ya Bu ya. Allahu Akbar. Coba sekarang diubah Bu, sambar tangan suaminya dicium, kedok. Suwun ge Pak, matur suwun ge Pak. Tak doakan Bapak panjang umur, sehat selalu, tetap gagah dan jantan misalnya ya Bu ya. Istri sama anak-anak sayang, Bapak sudah peras keringat banting tulang, Allah ganti capeknya Bapak dengan pahala yang berlipat ganda. Seneng suami. Coba tiba-tiba suami ngomong, "Ma, ngapurung ge Ma, maaf, napa Pak? Gara-gara nikah sama saya kamu susah. Kendaraan kita cuma sepeda, orang cuma punya motor, mobil, kita cuma sepeda. Kamu sengsara kan gara-gara nikah sama aku. Coba kalau kamu nikah sama mantan pacarmu kan kades sekarang anyar." Umpama, minimal jadi bu kades. Umpama, ada mantan pacar Pak Sumanto nggak ya? Oh ini istrinya. Umpama. Tapi kalau istri jawabnya begini, nggak apa-apa Pak Sumanto kan bukan jodoh saya, umpama nih ya, saya nerima walaupun kita cuma numpak sepeda, yang penting akur, mangan enak, makan 3 piring nggak sakit. Kan ada orang sugih nggak bisa makan nasi kan Bu ya, makanya tiwul, makanya nasi kucing ya Bu. Karena apa? Karena diabetes. Yang penting sehat ya Pak. Anak-anak sehat, soleh-soleha semua. Oh Ibu, ketika istri ngomong, "Saya bangga punya suami kayak Bapak." Langsung duduk bapak-bapak nangis. Yakin sama saya? Coba kalau ibu jawabnya kayak gini, "Iya, sial saya. Dapat suami saya kayak kamu." Coba biar nerima lamaran Pak Sumanto, udah jadi istrinya kades saya sekarang. Bu, suami di kayak gituin apa rasanya? Makanya istri yang bersyukur itu luar biasa, rezeki dilipat gandakan, hidup akan bahagia. Yang penting hidup ini jangan punya utang aja. Setuju gak kira-kira? Yang penting jangan punya hutang. Gak apa-apa apa adanya Bu, yang penting jangan punya utang. Makanya ibu saya itu wanita paling bahagia di dunia ini, manusia paling kaya. Rumah saya di kampung ya Bu, cuman kayu loh Bu, kayu. Ya mana rumah di kampung Pak? Nggak ada, nggak beton kayak gini, rumah kayu, setengah tiang panggung, perabotannya gitu-gitu aja, nggak punya kursi tamu, nggak ada. Ini ponakan saya sering ikut
tidur yang ngampar begitu. Kemudian perabotan biasa-biasa saja. Cuman ibu saya nggak punya hutang. Tapi kalau tetangga mau ngutang dikasih. Banyak duitnya, wong anaknya ngasih terus. Duitnya banyak, itu orang paling kaya. Walaupun rumah mewah tapi serba ngutang. Kulkas kredit nyicil, sofa nyicil, tempat tidur nyicil, motor nyicil, mobil nyicil, seragam pengajian bayarnya payah lagi. Sampai pengurus ngambek. Kadang-kadang sedemikian rupa hidup susah. Makanya kalau kata dokter yang dari Jawa Timur, penceramah juga dokternya itu, penyebab penyakit itu bukan makanan. Jadi nggak perlu lagi Pak pantangan makan daging kambing, nggak perlu yang asam urat pantangan makan kacang tangkil, nggak perlu. Penyebab utama makanan itu pikiran. Pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Makanya kurangi cicilan, kecuali penting betul. Masyaallah hadirin rahimakumullah, sudah jam 3:30. Ntar lagi sudah asar ya. Saya tambahkan satu lagi. Agar hidup bahagia dunia sampai akhirat, berbakti kepada kedua orang tua. Ridho fi ridhol walidain. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Mamas-mamas, mbak-mbak yang tadi hadrohat, kan anak muda semua, sing ayu-ayu, sing ganteng-ganteng. Ibu-ibu, bapak-bapak yang masih muda, yang masih punya orang tua, urus orang tua dengan baik. Orang bijak berkata, perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Capek nyarinya, tapi tidak akan pernah cukup selama-lamanya. Saya ingin closing dengan sebuah kisah nyata, biar pengajian kita ini ada kenangan. Biasanya kita ngomongin emak-emak, kita ngomongin bapak dulu sekarang. Anaknya sudah berkeluarga, anak gadis ibu, tinggal bersama suami. Bapaknya sudah pensiun, sakit. Telepon mamanya sama anak wedoknya, "Duk, kenapa mak? Bapakmu meriang, tolong ditengok." "Ya mak, tak pamit suami dulu ya." Itu bagus ya bu. Istri soleha itu keluar rumah pamit suami. Nah kapan-kapan kita kaji bab itu, bab istri soleha. Telepon suami, "Pak, bapak sakit loh pak, boleh nggak saya nengok bapak?" Kata suaminya, "Boleh mah, salam sama bapak, saya nanti pulang kantor nyusul nengok ke sana." Itu mantu soleh. Ini mau nggak kadang bini mau nengok orang tuanya malah diusir, "Jangan pulang lagi, tengok bapak, salam, saya nanti pulang kantor akan nengok." Berangkat si anak sampai rumah orang tua. "Mana bapak mak?" "Tuh di kamar, batu-batu." "Nah duk," kata si mama, "coba ge sekali-kali pijitin bapakmu." Kata anak wedok, "Enggak lama, enggak biasa." Pan ada ya bu, anak wedok itu sama bapaknya agak berjarak ya, walaupun tidak semua kan ada kan. Dia rasa risih anak wedok ini karena kurang dekat sama bapaknya. "Ya udah, kalau nggak mau nggak apa-apa, duduk sini di ruang tengah, lihat di lemari." "Apa mak? Itu bonekamu?" "Iya, itu boneka saya masih kecil dulu." "Mau tahu sejarahnya ya Bu? Bapakmu meriang waktu itu. Mama kasih duit, Pak, nanti pulang kantor beli obat, minum obat. Gak enak kerja kalau sakit, ya. Pulang kantor bukannya beli obat, malah beli boneka. Pak, bukannya tuku obat, malah tuku boneka." Apa kata suaminya? "Kasihan mak melas, anak kita sudah seminggu yang lalu minta boneka terus." Yang namanya bapak ya bu,
paling pantang tampak tidak berdaya di depan anaknya. Nggih nggak nggih? Betul nggak Pak? Makanya bapak buat anaknya sekolah ngutang, anaknya nggak tahu kalau uang itu dari utang. Iya Pak ya? Buat anak kuliah pinjam, anak nggak tahu kalau orang tuanya pinjam uang panas demi anak. Yang namanya ayah, dimanapun ayah berada, paling pantang tampak tak berdaya di depan anaknya sendiri. Makanya daripada buat tuku obat gak jadi beli boneka, mending beli boneka, gak apa-apa gak jadi beli obat. Tuh ayah. Oh gitu toh mak. Dok, kamu lulus SMA gitu, merantau nang Yogyakarta. Bapak gak bisa nganter, kamu sama teman-teman naik bis. Sebetulnya bapakmu pengen betul cium peluk kamu, cuman gak jadi karena kamu sudah gadis. Takut kamu malu sama teman-teman. Tiap minggu mama telepon kan Bu, zaman telepon ya Bu, bukan zaman HP. Telepon Bu kos, itu yang nyuruh telepon ya bapakmu. Begitu wisuda, wow di jalan cantik, udah kayak Pia Palen. Iya. Dandan cantik pakai toga. Bapakmu pengen betul cium kamu, peluk kamu, saking bangganya punya anak sarjana. Ndak jadi. Takut kamu risih karena kamu sudah dewasa. Nah pas kamu akad nikah ya Dok, mau diambil sama suamimu, habis akad bapakmu ngilang. Iya mak, emang bapak kemana? Orang-orang nyariin, ternyata bapakmu di kamar belakang. Begitu mama masuk kamar, bapakmu sujud sambil nangis sejadi-jadinya. Makasih ya Allah, karena saya sudah mampu menyelamatkan anak gadis saya sampai pernikahan. Nggak tahan Bu, anak wedok langsung masuk kamar. Pak, tak pijitin ya Pak. Seumur hidup baru kali itu dia memijitin bapaknya. Seandainya semua anak itu tahu apa pengorbanan orang tuanya, takkan ada yang berjarak dengan orang tuanya. Gitu begitu. Mulai dari sekarang yang masih punya orang tua jangan pernah sia-siakan. Nyesel kalau dia sudah nggak ada nantinya. Orang tua memang nggak ada yang sempurna, tapi orang tua tidak boleh disalahkan atas apapun kekurangannya. Anaklah yang wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu saja dulu kajian kita pada kesempatan kali ini. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau panjenengan ceramahnya masih kurang, silahkan mengundang lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.